Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Budi Wicaksono MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rio Alhairunsyah, saya dari kelas 1B Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Asahan. Di sini saya akan membahas tentang materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang kedudukan. Apa itu kedudukan? Yang akan dibahas di video berikutnya. Kedudukan adalah suatu tempat atau posisi kita berada di negara Indonesia. Kedudukan tersebut memiliki dua fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, seperti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebagai bahasa negara, seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36. Selanjutnya, ada pun macam-macam fungsi atau kegunaan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara, yaitu yang pertama, sebagai pemersatu bangsa atau dapat menyatukan berbagai pulau. Yang kedua, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Yang keempat, agar mempererat hubungan antar suku. Yang kelima, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang keenam, sebagai identitas negara. Yang ketujuh, sebagai alat kontrol sosial. Yang kedelapan, sebagai alat media massa, contohnya koran, majalah, dan lain-lain. Yang kesembilan, beradaptasi sosial. Yang kesepuluh, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, biasa disebut iptek. Yang ke-11, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang ke-12, sebagai alat komunikasi perdagangan. Selanjutnya, ada beberapa poin penting yang terkait dengan status bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional untuk memperkuat beragam kelompok seperti etnis budaya dan dapat menciptakan identitas nasional yang sangat kuat. Yang kedua, peran sejarah. Bahasa Indonesia memiliki peran sejarah yang signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa perjuangan dan komunikasi di antara para pemimpin nasionalis. Yang ketiga, bahasa komunikasi nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa komunikasi nasional di seluruh Indonesia dalam berbagai konteks, termasuk dalam pemerintahan, pendidikan, media massa, dan perdagangan. Yang keempat, pendidikan. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional, sehingga semua warga negara memiliki akses yang sama, yaitu ke pendidikan. Yang kelima, bahasa kebangsaan. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga lambang identitas nasional dan kebangsaan bagi warga Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu ada 4 fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Yang kedua, mewujudkan seni. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni, khususnya dalam hal sastra. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini, diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Materi selanjutnya, penggunaan bahasa di ruang publik. Apa itu ruang publik? Ruang publik merupakan suatu wadah di mana masyarakat beraktivitas, berkumpul, dan berinteraksi. Ruang publik yang dimaksud di sini adalah nama jalan, spanduk, bangunan, surat kabar, fasilitas umum, maupun nama suatu produk. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik telah diatur dalam pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Berikut beberapa prinsip-prinsip penting yang harus dipahami.
Yang pertama, hormati keberagaman bahasa. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah dan bahasa asing yang digunakan. Hormati penggunaan bahasa yang sesuai dengan wilayah dan konteksnya. Yang kedua, gunakan bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara, sehingga sebaiknya digunakan dalam situasi formal atau ketika berkomunikasi dengan orang yang tidak berbicara bahasa daerah tertentu. Yang ketiga, hindari bahasa kasar dan tidak sopan. Di ruang publik, penting untuk menghindari penggunaan kata-kata kasar, merendahkan, atau menghina yang dapat mengganggu orang lain. Yang keempat, pertimbangkan konteks. Sesuaikan bahasa yang digunakan dengan konteksnya. Misalnya dalam diskusi ilmiah, bahasa formal lebih sesuai daripada bahasa santai. Yang kelima, jangan diskriminatif. Hindari penggunaan bahasa yang diskriminatif terhadap ras, agama, gender, atau kelompok lainnya. Jaga kesopanan dan rasa hormat. Yang keenam, dengarkan dengan baik. Dalam berkomunikasi di ruang publik, penting untuk mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan orang lain dan merespon dengan baik. Yang ketujuh, ikuti aturan dalam situasi khusus. Di tempat-tempat seperti sekolah, kantor, atau tempat ibadah, ada aturan khusus yang harus diikuti dalam penggunaan bahasa. Intinya, penggunaan bahasa di ruang publik harus memperhatikan norma sosial, keberagaman budaya, dan konteks komunikasi agar terjaga kerukunan dan efektivitas dalam berkomunikasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia adalah kedudukan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara ialah status relatif, bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosialnya. Sedangkan fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa tersebut di dalam kedudukan yang diberikan. Dari penjelasan materi tadi, saya ada membuat sebuah 5 pertanyaan yang di sini yang akan dijawab oleh teman-teman. Sekian video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.